Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang format HTML, tentang Notepad, code-code dari HTML. Jadi pertama-tama yang kalian harus ingat adalah format HTML seperti ini. Jadi dibuka dengan HTML, jangan lupa ditutup dengan /HTML. Terus untuk head juga sama. Terus jangan lupa juga kalian harus tutup dengan /head. Nah, di sini juga ada title. Nah, di sini yang perlu kalian ingat bahwa title yang ada di sini ini adalah tempat title untuk yang ada di tempat browsernya yang bagian atasnya. Jadi untuk misalkan kalau kita mengisikan title di sini, maka nanti yang akan tampil adalah di bagian sebelah sininya. Nah, sedangkan body itu adalah apapun yang terlihat atau ditampilkan di dalam body dari browser tersebut. Oke, mari kita akan coba latihan. Di sini saya akan tuliskan title-nya adalah latihan HTML. Nah, di sini saya mau ajarkan step by step-nya. Jadi kalau misalkan kita mau membuat judul atau heading, biasanya saya menggunakan H1. Jangan lupa ditutup dengan /H1. Nah, di sini saya bisa tuliskan, misalkan saya tuliskan review HTML. Nah, saran saya adalah pada saat kita sudah membuat step by step-nya, alangkah baiknya kalau di save. Nah, cara save-nya adalah kalian bisa file save as, taruh di dalam folder yang sudah kalian tentukan. Setelah itu file name-nya jangan lupa bebas kalian mau buat apa. Di sini saya tuliskan home dan diakhiri dengan .html. Kalau misalkan sudah, tinggal di save saja. Oke, nah kita akan coba cek. Di sini saya sudah buka browsernya, terus saya buka sini. Nah, ini ada tutorial, saya punya di sini. Nah, buka review HTML. Dan di sini kita lihat bahwa title yang di sini latihan HTML dia berada di atas, ya, di headnya. Sedangkan yang di dalam bodinya itu adalah H1-nya ini, review HTML. Nah, jikalau kita mau membuat atau memberikan alignment pada heading 1 ini dijadikan ke tengah, maka rumusnya adalah code-nya adalah div align, scaffolding saya matikan terlebih dahulu, div align center. Jangan lupa harus ditutup dengan /div. Jadi maksud dari ditutup dengan /div ini adalah ini menjadi satu kesatuan, yang mana dari sebelum ada /div ini berarti semua yang ada di dalam div align center ini dia akan menjadi rata tengah. Oke, kita akan lihat. Nah, ternyata dia sudah bisa. Oke, setelah itu misalkan kalau kita mau memberikan gambar, insert gambar, dan saya mau insert gambarnya itu adalah berada di tengah juga. Berarti di sini saya enter dan saya tuliskan image src. Nah, di sini saya mempunyai gambar yang namanya gambar.jpg. Jadi di dalam folder ini saya mempunyai gambar.jpg, yaitu gambar eagle ini, ya. Setelah itu saya save dan saya akan review. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan, nah, untuk gambar ini kita bisa kecilkan dan besarkan sesuai dengan ketentuan nanti yang saya akan berikan. Kalau misalkan kita mau mengecilkan atau membesarkan, cukup kalian tambahkan dengan namanya width. Misalkan saya tuliskan ini adalah ukurannya 500 x 500, saya kecilkan jadi 250. Headnya juga saya kecilkan jadi 250, jadi saya kurangi setengah. Saya save, ternyata sudah bisa. Jadi seperti ini. Nah, untuk misalkan membuat gambar ini bisa menjadi dua, tinggal dikopikan saja. Di sini saya tinggal copy, lalu saya enter, saya pastekan, ya kan? Akhirnya dia jadi dua bagian. Tinggal tergantung kalau misalkan kita mau membuat gambar ini berada di tengahnya, berarti saya harus tambahkan di sini adalah code-nya BR. Jadi BR ini adalah untuk enter. Dia akan juga menjadi bawah. Segitu. Tapi kalau misalkan tidak mau ada enter, tetapi ada jaraknya yang lebih, ya kan? Jaraknya lebih panjang, kita bisa menggunakan yang namanya dan NBSP.
Mungkin nggak kelihatan karena 1K1 dan NBSP ini adalah satu spasi. Jadi kalau misalkan kita buat agak lumayan banyak, ini saya buat ada 5-6, saya save, maka terjadi perbedaannya. Begitu juga dengan yang namanya BR. Jadi kalau misalkan kita mau buat dia ada jaraknya untuk di enter dengan berapa banyaknya BR, itu adalah menandakan juga berapa banyaknya enter yang kita inginkan. Nah, untuk memberikan setelah ini saya akan ajarkan untuk numbering dan bullet. Ya, saya mau numbering dan bullet ini berada di align sebelah kiri. Jadi saya akan tuliskan code-nya adalah di setelahnya /div. Ya, untuk sementara ini saya akan ajarkan tentang numbering. Numbering itu adalah rumusnya OL. Type. Tinggal kita mau buat apa. Misalkan saya mau buat 1, jangan lupa di /ol, ya. Terus berikan juga li. Li ini adalah list. OL itu adalah order list yang mana tipenya adalah 1. Jadi kalau misalkan kita mau memberikan nilai 1, 2, 3, kita buat angka 1. Kalau misalkan kita mau memberikan ABC, kita akan berikan nilainya ABC. Jadi misalkan di sini adalah saya mau tuliskan sepatu. Saya di sini saya copy aja. Saya ganti misalkan baju. Oke, saya save. Kita lihat, nah 1, 2 ini adalah dengan tipe OL. Dan kalau misalkan kita mau buat tipenya ABC, saya akan tinggal copy aja di sini. Saya copy, saya paste, saya ganti misalkan A kecil, saya save, dan ternyata dia menjadi tipenya ABC. Nah, bagaimana dengan yang bullet? Jadi untuk bullet ada 3 tipe, ya. Untuk bullet ada 3 tipe, sama. Jadi saya akan tuliskan di sini adalah UL. Kalau numbering OL, kalau bullet itu adalah UL. Tipenya ada 3, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kita bisa pakai yang namanya circle. Jangan lupa di slash juga dengan UL. Terus ini LI-nya saya copy, nah, baju, saya di sini saya akan tuliskan celana. Oke. Nah, jadi kalau tipe circle ini adalah bulletnya dia berwarna putih. Nah, tetapi kalau misalkan bulletnya mau berwarna hitam, saya copy, saya akan tinggal tuliskan this. Saya save. Dia this. Ada satu lagi yaitu square. Kotak, saya tinggal tuliskan square. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk numbering, untuk bullet ada 3 tipe. Jadi yang lingkarannya putih ini adalah circle, yang lingkaran hitam ini adalah disk, sedangkan yang kotak ini adalah square. Berikutnya adalah saya akan mengajarkan tentang hyperlink. Jadi hyperlink di sini ada 2, hyperlink yang untuk antar page dan hyperlink yang ke alamat websitenya. Nah, saya akan ajarkan untuk hyperlink ke antar page. Jadi di sini saya mau pada saat saya klik logo atau gambar eagle yang pertama, dia akan masuk ke dalam halaman berikutnya. Jadi pertama-tama saya berikan dulu. Jadi ini adalah di sini kita bisa berikan yang namanya ahref. Terus saya tuliskan misalkan 1.html. Jadi 1.html ini adalah file data saya yang nanti namanya 1.html. Di sini saya save. Ya, setelah itu saya bisa save as dengan nama 1.html, yang mana saya akan membuat tampilan atau home yang berikutnya. Sini saya bisa hapus terlebih dahulu. Saya hapus, saya akan tuliskan kalau ini adalah, saya berikan judul. Ini kok tadi H1, saya berikan H2. Perbedaannya adalah semakin besar nilai H, maka angkanya adalah semakin kecil.
Saya tuliskan ini halaman 1.html. Saya simpan, saya refresh di sini, saya klik, nah, maka masuklah di dalam ini halaman 1.html. Kalau misalkan kita mau buat line, kita bisa tambahkan. Nah, setelah itu saya kalau misalkan mau memberikan dia back ke halaman yang awal, saya bisa tuliskan di sini. Saya langsung aja ketikkan ahref. Saya tuliskan di sini home.html. Jangan lupa saya tuliskan di sini back/a. Jadi back di sini adalah tampilan atau jadi back di sini adalah button untuk kita bisa kembali ke halaman yang pertama. Jadi seperti itu. Untuk yang hyperlink yang berikutnya adalah untuk ke alamat website. Jadi sama saja, yang membedakan adalah di penamaannya. Kalau untuk alamat website, tulisnya adalah seperti ini: http:// tinggal kita mau ke alamat yang mana. Misalkan saya masukkan www.google.com. Saya tuliskan di sini adalah Google, jangan lupa di /a. Save. Lihat. Nah, kalau misalkan jadi seperti ini, ada back, ada Google. Berarti ini kan semestinya saya mau tulisan Google ini yang turun ke bawah, maka di sini saya akan berikan dia BR. Oke. Nah, pada saat saya klik di sini tulisan Google-nya, maka dia akan terkoneksi masuk ke dalam halaman Google. Jadi ini adalah hyperlink. Jadi hyperlink bisa antar page, antar halaman, sama hyperlink yang ke alamat website. Nah, berikutnya adalah saya akan ajarkan untuk memberikan background color. Jadi untuk memberikan background color, kita harus tuliskan di body sini. Saya tuliskan aja BG color, kan? Sama misalkan saya tuliskan pink. Jadi nanti pada saat ujian saya akan sudah tentukan warnanya apa, atau beberapa list warna yang bisa kita pakai, kalian pakai. Dia warnanya akan berubah. Nah, kalau misalkan mau kita tulisan yang dirubah bisa ada dua hal. Yaitu yang pertama, kita bisa tuliskan di sini teks. Misalkan saya tuliskan white dan saya save, maka semua, kalau misalkan seperti ini, semua yang saya tuliskan atau katakan yang berada di dalam body ini adalah semuanya dia berwarna putih. Mungkin kalian bertanya, kenapa back dan Google-nya tetap berwarna ungu? Karena dia adalah hyperlink. Misalkan di sini saya berikan paragraf, ya. Jadi kalau untuk menuliskan sesuatu saya berikan paragraf. Saya akan tuliskan misalkan ini adalah halaman 1.html yang sedang kita buat. Save. Oke, nah maka semuanya adalah warnanya putih. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan saya mau mengganti warna yang berbeda-beda, tidak menjadi satu kesatuan? Berarti di sini saya tinggal hilangkan. Jadi misalkan untuk di H2-nya ini saya mau berwarna merah, sedangkan di paragrafnya ini adalah saya misalkan mau berwarna kuning. Maka saya di sini saya tambahkan yang namanya font color. Saya tuliskan misalkan merah di sini, ya. Jangan lupa harus ditutup dengan /font. Nah, untuk yang di paragraf ini juga sama, saya tuliskan font color. Saya berikan warna misalkan yellow. Dan saya harus tutup /font di akhir dari paragraf ini. Kita lihat, nah, jadi H1 ini adalah dia berwarna merah, H2-nya, dan untuk yang paragraf ini saya buat dia warnanya yellow. Nah, untuk bagaimana, apakah bisa membesarkan atau membuat ukuran font lebih besar dan memberikan font tag-nya,
dengan cara adalah menambahkan font lagi. Jadi tidak perlu menuliskan font size atau font type atau font group, ya kan? Jadi di sini kita tinggal tuliskan aja font family. Oke, sebentar. Nah, jadi kalau misalkan mau mengganti tipe fontnya adalah kita menggunakan yang namanya font face. Misalkan di sini saya tuliskan Arial, saya save, maka dia berubah. Saya save terlebih dahulu. Nah, awalnya adalah dia tipenya seperti Times New Roman, ya kan? Tinggal di sini saya tuliskan font face Arial, saya save, dan di sini saya, maka dia akan berubah. Nah, bagaimana dengan ukurannya? Nah, untuk ukurannya saya tuliskan aja font size, bukan berapa poin, tetapi saya tinggal masukkan mau dibesarkan berapa kali. Jadi dengan seperti ini, nah kita bisa melihat bahwa untuk font size dia kita bisa tambah perbesar sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir adalah saya mau tuliskan ajarkan atau review tentang table, ya. Jadi di sini saya berikan untuk table adalah code-nya adalah table border 1, width-nya ini adalah kepanjangan atau mau berapa panjang. Jadi saya tuliskan 300 pixel, dan jangan lupa kalian harus slash table. Nah, jangan lupa ini harus ada tr slash tr. Jangan di sini ada td slash td. Mungkin kalian bingung apa maksudnya tr dan td. Kalau tr ini adalah membuat suatu baris, ya kan, sedangkan td ini adalah untuk membaginya. Jadi misalkan ini saya tuliskan nomor, ya kita lihat. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini adalah dengan satu td ini adalah dia membuat menjadi membagi satu kolom. Nah, kalau misalnya kita mau membuat ada terdapat 2 kolom, saya cuma hanya tinggal menambahkan 2 td dengan misalkan di sini nama, maka secara otomatis dia akan berubah. Nah, jikalau kita mau memberikan alignment ke dalam satu baris ini secara keseluruhan, maka kita tinggal masukkan aja alignment di dalam tr. Kalau misalkan mau menjadi satu sama semuanya. Nah, tetapi kalau misalkan kita mau satu per satu, misalkan untuk nomor rata kiri dan nama rata kanan, saya akan memberikan alignmentnya di dalam td. Alignment misalkan center, ya. Sedangkan yang nama saya akan berikan right. Maka dilihat bahwa yang nomor dia rata tengah, sedangkan yang nama ini adalah dia kanan. Jadi demikian yang sudah saya ajarkan. Jadi saya akan review lagi. Yang pertama adalah untuk title, ya. Jadi title di sini adalah untuk penamaan yang ada di head. Setelah itu adalah untuk pembuatan H1, insert gambar, bullet and numbering. Di sini bullet and numbering, hyperlink antar slide, ya kan? Terus hyperlink antar page, ya, atau antar slide, hyperlink antar apa untuk ke alamat website official, ya kan? Terus pembuatan table, font, color, dan background. Begitu juga ada di sini ada enter yaitu br, dan jarak yaitu spasi dengan menggunakan dan NBSP. Demikian review HTML dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.